Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Nah, video pembelajaran kali ini tentunya kalian sudah tahu, yaitu pelajaran IPS di tema 4 ya. Kali ini kita bahas di tema 4. Dua video pembelajaran yang akan Bapak berikan pada kalian. Setelah itu kita akan melakukan penilaian harian yang keempat. Jadi simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Check it out. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat selain menjaga jati diri bangsa. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain yang pertama yaitu bahasa sebagai identitas bangsa, yang kedua adat istiadat dan tradisi, yang ketiga serta hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Oke, sekarang upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, membangun taman bacaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Yang keenam, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa. Nah, ini berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari tari daerah. Yang kedua, menyanyikan lagu daerah. Yang ketiga, memainkan alat musik daerah. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya ya. Selain itu, manusia bergantung satu sama lain atau saling membutuhkan. Oke, dalam kegiatan interaksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga pendidikan informal. Apa itu formal, non formal, dan informal? Pendidikan formal yaitu pendidikan dari jenjang TK, kemudian SD, SMP, dan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua pendidikan non formal. Apa itu non formal? Seperti PAUD, kursus musik,
musik, kursus nari, kemudian bimbingan belajar itu merupakan pendidikan non formal. Kemudian pendidikan informal, apa itu pendidikan informal? Yaitu pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain yang pertama yaitu interaksi siswa dengan siswa, yang kedua interaksi siswa dengan guru, yang ketiga interaksi siswa dengan sumber belajar, dan yang keempat interaksi siswa dengan lingkungan. Apa saja interaksi siswa dengan siswa? Contohnya seperti seorang siswa berbicara dengan temannya, kemudian interaksi siswa dengan guru seperti misalkan guru menjawab pertanyaan siswa, kemudian interaksi siswa dengan sumber belajar misalkan seperti siswa yang sedang membaca buku, kemudian interaksi siswa dengan lingkungan contohnya seperti siswa yang sedang berkunjung ke museum. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini ya di tema 4 muatan pelajaran IPS. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Ada satu video lagi, jadi kalian jangan tinggalkan dan jangan kalian lupakan video pembelajaran ini. Dan yang kedua nantinya, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.